Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Saudara berada, khususnya untuk Jemaat GKI Tanjung Pinang. Apa kabarnya Bapak Ibu dan Saudara? Kami para hamba-hamba Tuhan selalu mendoakan Saudara dan berharap Saudara semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan pada kesempatan indah pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima bagian A-nya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku telah menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema berharga di mata Tuhan. Kalau saya diberikan kesempatan bertanya kepada Bapak, Ibu, apa yang paling berharga dalam kehidupanmu? Maka saya akan menemukan jawaban yang beragam. Dan tapi kalau kita perhatikan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, maka tahulah kita bahwa yang paling berharga di mata Tuhan adalah manusia. Dan berdasarkan firman Tuhan pula kita tahu bahwa ada 3 alasan. Kita menemukan ada 3 alasan mengapa manusia berharga di mata Tuhan. Alasan yang pertama mengapa manusia berharga di mata Tuhan, karena manusia diciptakan oleh Tuhan menurut rupa dan gambar Allah. Dan memang hanya Adam dan Hawa lah yang diciptakan langsung oleh tangan manusia. Selebihnya daripada kita adalah kita dilahirkan oleh ibu kita. Dan di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam rahim ibuku. Tuhanlah yang menciptakan kita di dalam kandungan ibu kita. Nah, saya ingin menjelaskan kata menenun. Saudara pernah melihat kain tenunan? Kain tenunan itu menjadi indah karena diberikan warna-warna yang indah, bukan? Nah, ketika Allah menciptakan kita, Allah tidak pernah lupa memberikan warna-warna indah. Tidak lupa Tuhan menambahkan karunia, bakat, kemampuan, sehingga sebuah ciptaan itu menjadi indah. Yang menjadi masalahnya adalah seringkali kita sebagai umat ciptaan Tuhan, kita lebih fokus melihat hal-hal yang kurang dari diri kita, kelemahan-kelemahan dari diri kita. Kita lupa melihat kelebihan-kelebihan, mengembangkan, mengasah dan mengembangkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita sehingga kita sungguh hidup memuliakan Tuhan. Karena itu marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau selama ini Saudara hanya fokus melihat kelemahan-kelemahan, saat ini mungkin saat yang tepat Saudara mulai melihat kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dirimu dan kembangkanlah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, mengapa kita berharga di mata Tuhan? Alasan yang kedua adalah karena kita ditebus oleh Tuhan. Sebenarnya isi Yesaya 43 ini merupakan janji penebusan kepada bangsa Israel yang sedang ada dalam pembuangan. Dan sistem penebusan di dalam zaman perjanjian lama adalah ketika harta milik dari satu keluarga jatuh ke tangan orang lain, maka kepala keluarga lah yang berhak menebus harta milik tersebut. Nah, janji penebusan ini juga berlaku ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka janji penebusan ini juga diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Dan janji penebusan ini bukan sebuah janji yang kosong, tetapi janji penebusan ini adalah janji yang ditepati dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Dan saya juga mengingatkan saudara, jangan lupa nanti pada tanggal 10 April hari Jumat ini kita akan merayakan Jumat Agung. Dan penderitaan Kristus yang sesungguhnya adalah bukan pada saat Kristus berada di atas kayu salib. Penderitaan Kristus sudah dimulai ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yesus berdoa, dia bergumul begitu rupa sehingga
bilur-bilurnya berubah menjadi darah. Ini pergumulan yang luar biasa. Belum cukup pergumulannya di dalam doa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus masih menghadapi lagi pengkhianatan murid, ditinggalkan oleh semua murid, dan Tuhan Yesus juga mengalami penyangkalan daripada Petrus. Belum cukup penderitaannya sampai di situ. Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan, justru di pengadilan lah Tuhan tidak menemukan keadilan, dan akhirnya Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib adalah untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan kalau saudara bertanya kepada saya, berapa harga saudara dan saya ingin katakan, harga saya dan saudara adalah semahal darah Kristus di atas kayu salib. Karena Tuhan Yesus menebus saya dan saudara bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Dia menebus dosa dan kesalahan kita. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Bagaimana dengan kehidupanmu hari ini? Sudahkah engkau hidup memuliakan Tuhan? Atau masih adakah dosa-dosa kesayangan yang kau simpan sampai hari ini? Kalau masih ada dosa-dosa kesayangan yang kau simpan hari ini, mari datang kepada Tuhan. Akui itu hadapan Tuhan dan minta Tuhan beranugerah untuk mengampuni engkau karena Dia sangat mengasihi engkau. Dan marilah kita berkomitmen untuk hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Ini alasan yang kedua. Mengapa kita berharga di mata Tuhan? Karena kita ditebus oleh Tuhan. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita berharga di mata Tuhan? Kita berharga di mata Tuhan karena kita disertai oleh Tuhan. Ini janji yang luar biasa. Tuhan menciptakan kita. Ketika ciptaan itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan menebus kita. Dan ketika Tuhan menebus kita, Tuhan tidak membiarkan kita. Tetapi Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kita. Dia menjanjikan penyertaan yang sempurna buat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus. Janji penyertaan Tuhan buat kita, itu janji yang sangat luar biasa. Disertai Tuhan tidak berarti hidup tanpa persoalan. Disertai Tuhan tidak berarti hidup tanpa badai. Disertai Tuhan tidak berarti semuanya lancar. Disertai Tuhan tidak berarti selalu ada dalam berkat-berkat saja. Tetapi sewaktu-waktu justru Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan-pergumulan dan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau jujur, saudara, kapan kita merasa paling dekat dengan Tuhan? Justru pada saat titik-titik terendah dalam kehidupan kita, di saat-saat kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, saat itulah kita merasa kita sangat dekat dengan Tuhan. Dan sesungguhnya kalau saudara masih saat ini mempertanyakan penyertaan Tuhan, maka saya ingin katakan bahwa bukti dari penyertaan Tuhan yang sempurna adalah saudara bisa ada sampai saat ini. Kalau saudara dan saya bisa ada sampai saat ini sebagaimana kita ada, maka itu adalah bukti dari penyertaan Allah yang sempurna. Percayalah, apapun pergumulanmu hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendiri, karena engkau sangat berharga di mata Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini menolong kita dan memberkati kehidupan kita, membuat kita mengerti bahwa bagaimanapun kondisimu hari ini, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan karena Tuhan menciptakan engkau, Tuhan menebus engkau, dan Tuhan menyertai engkau. Inilah firman Tuhan untuk kita semua pada siang hari ini, dan saya rindu untuk berdoa buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali kami renungkan pada saat ini. Tuhan, kami belajar bahwa kami punya Allah yang sangat-sangat mengasihi kami. Betapa beruntungnya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan kami, Allah yang menembus kami, dan Allah yang menyertai kami, yang mau berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji penyertaan yang sempurna. Tidak peduli hari ini apapun yang kami alami, tapi kami mau tetap mempercayai janji penyertaan itu dengan bukti bahwa jika kami ada sampai saat ini, itu karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Biarlah kami terus berharap dan menantikan Tuhan menolong tiap-tiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika Bapak, Ibu, dan Saudara punya pergumulan dan ingin kami mendoakan, Saudara boleh sharing ke WA group atau ke WA kami secara pribadi, karena setiap hari kami berdoa buat Saudara pada jam 11 siang. Tuhan memberkati kita dan selamat melanjutkan aktivitas.